Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Di mana juga Anda berada saat ini. Shalom. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita ada kesempatan untuk terus memuji menyembah Tuhan di dalam acara online kita. Kita bersyukur Tuhan senantiasa menjaga kita, memelihara kita di mana juga kita berada saat ini. Sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini, saya akan membawakan sedikit renungan kita bersama untuk pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sedikit saja firman Tuhan yang saya petik di dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Firman Tuhan yang sering kali kita dengar, sering kali kita mendengar di mana-mana oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita juga merenungkan firman ini setiap hari. Nah, apa yang saya mau bawakan pagi hari ini?
Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita mau rencanakan, segala sesuatu yang kita mau impikan, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang Tuhan menegur saya secara pribadi dan menegur kita semua pagi hari ini adalah kita harus atau kita hendak mengakui atau saling bermaafan, mengakui dosa di hadapan Tuhan, di hadapan antara sesama, antara pasangan suami istri, mungkin ibu, anak, ibu bapa dan anak-anak. Begitulah kehidupan seharian. Ini sangat menegur saya karena sepertinya Tuhan, kita selalu klaim firman Tuhan, kita berdoa, besar kuasa yang terjadi. Tetapi seringkali kita bermuram hati, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah lakukan itu ini. Tidak pun saya nampak apa-apa hasil, tidak pun orang bilang mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya, tidak ada. Tetapi kita lupa bahwa satu hal yang Tuhan mahu kita lakukan terlebih dahulu adalah menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Orang yang benar yang firman Tuhan maksudkan itu adalah kita, diri kita, di mana apabila kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka doa yang kita ucapkan itu pasti Tuhan akan jawab dengan cara yang terbaik. Saya percaya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kalau kita akui di hadapan Tuhan, kita tidak lagi menyandarkan kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kita bersandar kepada Tuhan, maka dengan itu Tuhan akan menjawab apapun usahamu, apapun pergumulanmu, apapun masalah yang kamu hadapi dan saya hadapi, pasti Tuhan memberi jawaban yang terbaik tepat pada waktunya yang kita terima. Dan saya bersyukur karena ketika melakukan firman Tuhan ini, ketika saya mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Sebab saya tidak punya apa-apa. Saya hanya manusia biasa. Saya tidak punya kekuatan untuk memindahkan gunung itu ke tempat yang lain. Tetapi ketika saya berharap dan bersandar kepada Tuhan, satu persatu Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya bahwa memang benar doa orang-orang yang percaya memang besar kuasanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sebab hari ini walaupun saya di tempat ini berjauhan dengan keluarga yang di Sabah, setiap hari saya mendengarkan kabar berita gembira daripada keluarga saya dan saya sangat bersyukur sebab saya dan adik perempuan saya memang bercita-cita untuk impikan sebiji ataupun memiliki sebuah rumah. Dan puji Tuhan, minggu ini saja mujizat Tuhan itu nyata. Waktu Tuhan itu nyata terbaik dalam kehidupan kami. Dan ya saya bersyukur, saya tumpang gembira untuk adik perempuan saya sebab Tuhan telah memberikan tepat pada waktunya sebuah rumah milik mereka. Dan saya percaya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memberi ketika kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengakui segala kelemahan kita, segala ego kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih, itu saja perkongsian saya pada pagi hari ini. Apa yang kita harus lakukan adalah kita pegang firman Tuhan, bukan kita hanya baca-baca, tetapi kita lakukan. Oke? Kalau mungkin selama ini kita tidak pernah mengakui dosa kita, sekecil apapun itu, kita merasa bahwa kita ini paling benar di hadapan Tuhan, berhenti dan bertobat. Karena Tuhan mau kita lakukan itu. So, puji Tuhan, sebelum kita melakukan ibadah kita, mari saya bawa kita di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, menguatkan kami, memberikan kami iman yang baru, pengharapan yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami
menyerahkan hidup pribadi kami Tuhan Yesus sepanjang pagi hari ini, bahkan minggu yang selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pujian dan penyembahan, berkati setiap mereka juga Tuhan yang mendengarkan ibadah online ini ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi hidup dan pribadi kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Salam saudara-saudara semua. Biarpun Anda berada di rumah, dimanapun Anda berada, salam semuanya, amin. Bertemu kita di ruangan ini di ibadah online, oke? Bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Kita teruskan pujian kita, datanglah dan bertahta, amin. Mari kita memuji Dia bersama-sama. Semuanya kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Ya, haleluya. Amin.
Haleluya. Terima kasih. Itulah semuanya kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita sebelum kita belajar mendengar firman Tuhan. Mari saudara, saatnya kita menyanyi bersama-sama dimanapun Anda berada di saat ini dan ruangan ini. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian. Engkau alasanku hidup, ku hidup karena anugerah yang ada satu pun dapat kubah. Oh haleluya, terima kasih. Tiada satu
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami dimanapun kami berada, dimanapun kami langkah berjalan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, sehingga pada saat kami dapat memuji Engkau, permuliaan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita firman, dengan belajar firman, Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini, karena dialah menjadi seorang berkat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar, walaupun berada di rumah. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, God is good. God is good. And all the time, God is good. Haleluya. Nah saudara, saya mengucapkan selamat datang ke dalam ibadah online kepada kita semua. Dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena status kita sebagai anak-anak Allah itu sudah dijamin bahwa tidak akan pernah dihapus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan Tuhan juga menjamin keselamatan kita. Bahkan Tuhan selalu memberikan kepada kita jalan bagaimana kita datang kepada Bapa, atau bagaimana kita mengalami yang namanya kehidupan di dalam kerajaan surga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, hari ini sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, mari dengan rasa bangga, dengan rasa yakin kita mengatakan kepada diri kita sendiri, saya dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi saudara, saya dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Nah saya berdoa, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang semakin dewasa, yang semakin kuat, iman yang semakin kokoh, semakin teguh. Haleluya, setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Status kita itu sudah diberikan dengan percuma, bahkan tidak pernah dihapus. Dan saya berdoa supaya kita yang sudah menyadari akan hal ini, kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, karena Tuhan sudah menjamin status kita. Bahkan Tuhan Yesus menjamin keselamatan itu hanya ada di dalam namanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah saudara, minggu ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan lagi. Dan hari ini saya akan membawakan bagaimana ataupun rahasia supaya kita sebagai orang percaya, kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemah, walau apapun situasi yang terjadi di sekeliling kita. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Firman Tuhan ini akan memberikan sebuah kekuatan yang baru kepada kita, supaya kita tidak akan menjadi orang percaya yang mudah goyah, yang mudah lemah, yang mudah tawar hati, yang mudah khawatir, yang mudah takut, gelisah, susah hati, dan sebagainya. Haleluya, amin. Saya percaya sebagai manusia, merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang, merasa gelisah, takut, itu adalah perkara yang biasa bagi setiap kita. Saya percaya kita semua mengalami hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Betul? Haleluya. Jadi saudara, sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rahasia sebuah kebenaran firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan.
supaya hidup kita tidak goyah. Dan saya juga percaya mungkin ada di antara kita yang masih ragu tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang yang membuatkan kita khawatir, yang membuatkan kita itu lemah, bimbang, gelisah dan sebagainya, karena salah satu halnya adalah sesuatu perkara yang kita tidak pasti apa jawabannya. Sebagai contoh, kalau hari ini saya boleh katakan Malaysia baru mendapatkan vaksin. Vaksin baru sampai dan sudah pun mulai disuntik. Dan baru-baru ini juga saya mendapat maklumat melalui YouTube secara live, di mana kedatangan vaksin dari China pula, yang diterima oleh Malaysia. Dan kalau vaksin yang pertama itu yang bernama Pfizer itu sudah disuntik. Pertama-tama itu adalah Perdana Menteri kita, dan setakat ini tidak ada laporan gejala-gejala yang tidak baik. Dan itu membuatkan orang ramai tidak bimbang kan, tidak takut kalau disuntik dengan yang namanya vaksin ini. Tetapi vaksin yang baru sampai ini, yang daripada China ini, belum diuji. Jadi saya percaya sebagai manusia kita akan merasa khawatir, gelisah, takut. Kalau kita menerima vaksin yang belum diuji. Nah, saudara, untuk pengetahuan kita sebagai orang Malaysia, kerajaan kita membeli, kalau saya tidak silap, ada 5 jenis vaksin. Dan yang sekarang ini yang diterima ada 2. Tapi saudara, jangan kita takut karena kita punya Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang normal kalau kita merasa gelisah, khawatir, bimbang dan sebagainya. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya juga mengalami hal ini di dalam kehidupan saya, saudara. Tetapi saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang rahasia bagaimana saudara kita tidak takut, kita tidak goyah, kita tidak bimbang, kita tidak gelisah, kita tidak tawar hati. Ketika banyak hal-hal yang terjadi dalam persekitaran kita yang membuatkan hidup kita, iman kita itu mulai goyah. Haleluya. Haleluya. Di dalam Alkitab sendiri saya menemukan bahwa perkataan-perkataan seperti jangan takut disebut sebanyak 124 kali di dalam Alkitab. Jangan khawatir disebut 22 kali di dalam Alkitab. Perkataan tentang bimbang disebut 12 kali. Susah hati disebut 24 kali. Tawar hati 25 kali. Gelisah 35 kali. Lemah 175 kali dalam Alkitab. Haleluya. Saudara, ini bermakna sebelum kita mengalami hal seperti tawar hati, bimbang, takut dan sebagainya, itu sudah berlaku di zaman manusia awal ataupun di zaman perjanjian lama. Sebab itu di dalam Alkitab kita, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sudah tahu manusia itu normal kalau merasa bimbang, merasa takut, merasa khawatir. Jadi tidak apa-apa, itu adalah perkara yang normal. Haleluya. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan iman kita, saudara? Bagaimana dengan hidup kita hari ini, saudara? Apakah kita juga mengalami yang namanya perkara-perkara yang saya sebutkan tadi? Apakah saat ini kita merasa khawatir? Apakah saat ini kita merasa goyah? Apakah saat ini iman kita itu down, turun? Atau seperti apa hidupmu hari ini, saudara? Apakah tetap masih bersemangat? Atau mulai tidak bersemangat? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita tumpukan kepada firman Tuhan, supaya saya berdoa ketika firman Tuhan ini diberitakan, kita mendengar, kita yang takut mulai menjadi berani, kita yang goyah tidak akan menjadi goyah. Kalau saat ini iman kita mulai lemah, kita akan kembali kepada iman yang kuat.
Kalau selama ini kita tidak lagi bersemangat, kita akan kembali bersemangat, bahkan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap? Nah, saya akan memberikan rahasia agar kita tidak goyah walau apapun keadaan kita. Dan tema saya adalah, hari ini adalah, dengarkan perkataan Yesus, pasti hidupmu tidak goyah. Sekali lagi, dengarkan perkataan Yesus, pasti hidupmu tidak goyah. Amin. Saudara, hanya dengan mendengarkan perkataan Yesus, itu adalah kunci, itu adalah rahasia. Hidup kita tidak akan goyah, iman kita tidak akan goyah. Karena saya yakin dan percaya perkataan yang daripada Tuhan Yesus itu adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan pengharapan kepada setiap kita yang mendengarkannya. Tetapi kalau kita mendengar perkataan-perkataan di luar daripada Tuhan Yesus, kalau kita mendengar suara-suara daripada dunia ini, saudara, maka saudara, kita akan selalu merasa gelisah, kita akan merasa takut dan sebagainya. Kita mendengar wabak penyakit di sana sini, kita mendengar tentang hal-hal yang bakal terjadi di negara ini ataupun di dunia ini, itu akan membuatkan kita takut. Kita mendengar bahwa Malaysia ini akan bankrupt tidak lama lagi, keadaan ekonomi akan bankrupt di negara kita, bahkan banyak pelabur yang sudah tidak melabur di Malaysia, dan itu membuatkan saudara, kalau kita mendengar suara-suara di dalam dunia ini, saudara, maka kita akan selalu berada dalam ketakutan, kita akan merasa selalu berada dalam keadaan yang takut, goyah dan sebagainya. Tapi hari ini saudara, sekali lagi, mari kita dengarkan perkataan Yesus supaya kita tidak goyah. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya petik di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20 tentang perumpamaan seorang penabur. Haleluya. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya nipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lalu jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu firman.
orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Ialah yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Nah saudara, mungkin firman Tuhan ini sudah sering kali kita mendengar, tetapi saya akan membawa ini di dalam satu sudut yang berbeza menurut apa yang Tuhan bicarakan kepada kita pada hari ini. Menurut pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Saudara, kalau saya menyelidiki firman Tuhan ini, banyak perkataan tentang dengar. Dengarlah, mendengar firman Tuhan. Sebab itu hari ini saya ambil tema, dengarkan perkataan Yesus, pasti hidupmu tidak goyah. Haleluya. Nah saudara, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur? Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya pada zaman itu kebanyakan orang mereka punya pekerjaan itu adalah petani dan juga pekebun. Sebagian besar orang-orang Israel pada waktu itu mereka menanam yang namanya gandum. Mereka menanam yang namanya anggur. Dan saudara, saya yakin dan percaya sebagai seorang petani, sebagai seorang pekebun, mereka tahu benar bagaimana memilih benih yang baik, bagaimana mereka dapat memilih tanah yang subur, yang baik. Mereka tahu bila musim menabur, bila musim menuai dan sebagainya. Sebab itu Yesus menggunakan perumpamaan ini supaya mereka mudah untuk memahami apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Haleluya. Dan saudara, saya percaya juga kita anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kita semuanya kebanyakan saya boleh katakan berlatar belakangkan keluarga sebagai petani, sebagai pekebun. Ada yang tanam padi, ada yang tanam kokoh, ada yang tanam kopi, dan sebagainya. Kita tahu, bagaimana kita memilih benih yang baik, bagaimana kita memilih tanah yang baik, supaya benih yang kita tanam itu akan bertumbuh dengan baik, subur, dan bukan saja subur, tetapi berbuah. Haleluya. Nah sebab itu, Yesus memilih untuk menggunakan perumpamaan agar orang-orang yang begitu ramai mendengar Yesus memberikan ajaran kepada mereka faham. Haleluya. Nah saudara, kita lihat ada dua perkara penting dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah penabur. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa penabur itu adalah firman Tuhan. Maksud perumpamaan Yesus itu adalah penabur, itu bermaksud firman Tuhan yang memegang benih tanaman. Dan yang kedua adalah jenis tanah. Haleluya. Nah, kita akan lihat ada 4 jenis tanah. Yang pertama tanah di pinggir jalan. Tanah yang keras. Saya pasti tanah yang di pinggir jalan itu adalah tanah yang keras. Kenapa saudara? Karena tanah itu sering kali kita pijak. Kalau di kampung, jalan raya yang tidak berturap, jalan yang selalu kita pijak.
Setiap hari orang pijak, orang lalu di situ. Pasti dia punya jalan itu jalan yang keras, dan pasti dia adalah tanah yang tidak subur. Sebab itu kita boleh melihat jejak. Karena tempat itu selalu dipijak. Nah, saudara, tanah yang keras itu menggambarkan, atau tanah di pinggir jalan itu menggambarkan tanah yang keras, yaitu menggambarkan hati orang yang keras dan tidak mau menerima firman Tuhan walaupun mendengar firman Tuhan. Oke. Akibatnya, saudara, kalau keras hati, firman Tuhan itu walaupun didengar, tetapi dia tidak menerima firman Tuhan itu. Bukan saja tidak menerima firman Tuhan, bukan saja tidak mendengar firman Tuhan, tetapi orang jenis yang dikatakan tanah di pinggir jalan ini adalah orang yang suka memperlekehkan firman Tuhan, suka mentertawakan firman Tuhan. Maka iblis sangat senang, dan disitulah iblis akan mencuri firman Tuhan itu. Dan akhirnya orang yang hidupnya seperti tanah di pinggir jalan, dia tidak akan pernah hidup dengan keadaan yang kuat. Hidupnya pasti tidak akan goyah karena tidak ada yang namanya perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada firman di dalam hidupnya. Yang kedua, tanah berbatu-batu. Tanah yang bercampur dengan batu. Menggambarkan seseorang yang masih mendua hati tentang imannya. Orang cakap 50-50. Masih kita boleh katakan Kristen kekanak-kanakan, ataupun kita boleh katakan dia adalah orang Kristen lahir baru. Oke, karena dikatakan di dalam firman Tuhan, orang seperti ini, mereka waktu mendengar firman Tuhan, mereka sangat gembira, mereka sangat bersukacita. Tetapi belum sempat firman Tuhan itu berakar. Karena apa, saudara? Karena dasarnya tidak kuat. Tanahnya itu nipis saja, kebanyakannya batu. Dan ya, kita boleh tahu, di tanah yang subur dengan tanah yang berbatu-batu, saya percaya kita semua tahu, kalau kita tanam sesuatu benih, pasti di tanah yang subur itu lebih baik pertumbuhan daripada benih yang ditanam di tanah yang bercampur dengan batu. Nah, orang seperti ini mendengar firman Tuhan dengan sukacita, tetapi saudara, tidak berakar karena dasarnya masih tidak kuat. Akibatnya, saudara, kalau dasar tidak kuat, maka ketika ada penindasan datang, ketika ada godaan datang, ketika situasi yang sukar datang dalam kehidupan, bahkan mungkin bukan datang dalam kehidupan dia sekalipun, hanya dia mendengar kabar-kabar yang tidak baik, mendengar kabar-kabar yang menakutkan, dia mulai goyah. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Yang ketiga, tanah yang bersemak duri, yaitu tanah yang tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum benih ditanam. Menggambarkan seseorang Kristen yang sudah mengerti banyak firman Tuhan, tetapi masih dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Imannya dipengaruhi dengan keadaan atau situasi. Jadi, tanah yang ketiga, yaitu yang bersemak duri, menggambarkan orang Kristen yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya boleh katakan orang Kristen ini sudah hidup lama sebagai orang percaya, sudah tahu tentang firman Tuhan, matang di dalam firman Tuhan, tetapi dia masih tidak konsisten. Dia masih dipengaruhi dengan yang namanya hal-hal duniawi. Oke, sehingga kita melihat imannya itu dipengaruhi yang namanya keadaan.
Waktu dalam keadaan yang senang, mungkin imannya itu tidak goyah, kuat. Tetapi ketika imannya itu mulai, ketika keadaan situasi memburuk, imannya juga mulai goyah. Jadi saudara, tanah jenis ini adalah orang yang sudah lama jadi Kristen, tetapi hidupnya masih turun naik dan ikut situasi. Dan apa yang terjadi saudara? Orang seperti ini, kalau dia sudah terdesak, dia bukan cari Tuhan, tetapi dia cari cara sendiri. Walaupun sanggup berkompromi, semata-mata mencari jalan untuk kehidupannya. Sebab itu saudara, kita menemukan ramai orang-orang percaya yang walaupun setia di dalam gereja, tetapi mereka masih berkompromi dengan dosa. Bahkan saudara, ada juga orang percaya yang waktu hidupnya semakin senang, semakin diberkati. Dia bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin bisnisnya mungkin diberkati Tuhan, dia semakin sibuk, sehingga tidak punya masa untuk Tuhan, apalagi masa untuk keluarga. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, kalau kita semakin diberkati, hati-hati. Hati-hati, karena iblis boleh saja mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kalau kamu diberkati Tuhan, tetaplah setia, tetaplah ingat bahwa yang memberikan kita kemampuan itu, yang memberkati kita itu adalah karena Tuhan. Dan semakin kita diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, marilah kita semakin menjadi berkat. Amin. Saya yakin dan percaya, ketika kita diberkati dan kita menjadi berkat, tingkap-tingkap langit dari surga itu terus dicurahkan kepada kita. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita dalam keadaan yang sempit sekalipun, janganlah pernah berkata ataupun berpikir bahwa karena saya kekurangan, karena saya kesusahan, maka saya tidak boleh dapat memberi sesuatu di dalam pelayanan untuk Tuhan. Nah saudara, ini yang dimaksudkan tanah yang punya semak duri. Ketika ada cabaran, ada godaan, maka kita mulai dihimpit. Kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Kita tidak lagi mendengar perkataan Tuhan. Tetapi kita lebih mendengar suara-suara sumbang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir saudara, tanah yang subur. Tanah yang baik dan dijaga dengan sempurna. Menggambarkan seseorang yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, orang Kristen ini seperti ini bukan hanya suka mendengarkan firman Tuhan, tetapi menyambutnya dengan sukacita. Dengan kata lain, dia melakukan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Jadi saudara, saya berdoa, anak-anak Tuhan, kita akan menjadi seperti tanah yang subur. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, mendengarkan perkataan Yesus, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dan saya berdoa seperti firman Tuhan ini, kita akan mulai diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Maksudnya saudara, bukan saja kehidupan kita itu tidak goyah, bukan saja saudara iman kita itu tidak goyah, tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu kita akan nikmati ketika kita belajar
mendengar firman Tuhan dan menyambutnya dengan sukacita. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya, saya siap dan saya mau diberkati, saudara. Nah, setiap kita yang percaya, sebagai orang yang percaya, pasti kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini persoalannya, saudara. Kita sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya, tidak tahu berapa kali, berapa ribu kali kita mendengar khotbah daripada hamba Tuhan E sampai Z mungkin. Daripada hamba Tuhan dari kampung, dari bandar, dari hamba yang tidak terkenal, sampailah hamba yang terkenal. Kita mendengar firman Tuhan melalui YouTube dan macam-macam saluran. Kita ini sebagai orang percaya, kita mendengar terlalu banyak firman Tuhan. Sudah terlalu banyak firman Tuhan dari berbagai sudut sumber. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah hari ini hidupmu semakin kuat atau semakin goyah? Haleluya. Dan kita juga melihat kenapa masih ramai orang Kristen, orang percaya yang masih boleh jatuh, kehidupannya goyah, kehidupannya tidak teratur dan sebagainya. Walaupun sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali mendengar firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar ada penyebabnya. Dan kalau kita belajar tadi, ada 4 jenis tanah. Saudara, itulah penyebab dasar kenapa hidup orang percaya, orang Kristen, walaupun banyak kali mendengarkan perkataan Yesus melalui firman-Nya, kenapa hidup masih tidak kuat, masih goyah dan sebagainya? Karena 4 hal ataupun 4 dasar tadi, yaitu apakah dia adalah orang yang menerima benih itu di pinggir jalan, apakah dia adalah tipe tanah yang bercampur dengan batu, atau yang ketiga tanah yang bersemak duri, atau yang keempat tanah yang subur. Jadi 4 jenis tanah ini adalah penyebab. Dan kalau kita merenungkan perkataan atau penjelasan daripada Tuhan Yesus, kita akan mengerti dengan benar bahwa yang menyebabkan kehidupan orang percaya itu goyah, iman yang tidak kuat, adalah pribadi kita sendiri. Nah, saya berdoa hari ini kita menjadi orang-orang yang menerima firman Tuhan. Dan bukan saja mendengar, tetapi menyambut. Kita menjadi tanah yang subur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, kenapa perkataan Yesus sangat berkuasa dan membuat hidup kita tidak goyah? Nah, saya hanya berikan 3. Kalau ikut terlalu banyak. Oke, tetapi khotbah kita akan menjadi lebih panjang kalau saya akan huraikan. Jadi saya akan memberikan 3 saja secara ringkas. Kenapa perkataan Yesus sangat berkuasa dan membuat hidup kita tidak goyah? Yang pertama, perkataan Yesus memberikan jaminan yang pasti. Keselamatan, perlindungan, pertolongan, dan berkat. Kita belajar minggu yang lalu tentang jaminan keselamatan. Oke. Jadi perkataan Yesus, Dia berkata, akulah jalan. Siapa yang percaya kepada anak, dia pasti selamat. Itu adalah perkataan Yesus. Dia memberikan jaminan yang pasti. 100% pasti. Sebab itu saudara, kalau kita mendengar perkataan Yesus, kita pasti akan kuat. Kita pasti tidak akan goyah. Kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab yang saya petik. Nah, ketika Allah berfirman kepada Yosua, waktu Yosua menggantikan Musa,
sebelum Yosua melangkah mengambil tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, Allah berpesan, Yosua, jagalah, jangan takut dan tawar hati. Kan? Jagalah hatimu. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Yosua dan juga seluruh umat Israel mereka mendengar, bahkan mereka menyambut perkataan itu dengan iman dan melakukan, maka saudara, mereka berjaya. Mereka menang atas peperangan, bahkan mereka berjaya merebut tanah perjanjian, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita mendengar perkataan Yesus, pasti kita juga akan diberkati, kita akan diberikan keselamatan, Tuhan akan melindungi kita, dan pertolongan yang daripada Tuhan itu pasti tidak akan pernah terlambat menolong kita. Nah, Allah juga berfirman kepada Abraham sebelum Abraham itu keluar daripada ibu bapanya. Tuhan memberikan perjanjian awal-awal kepada Abraham. Dikatakan di dalam Kejadian, saya sudah lupa, tapi kita boleh cek, bahwa dia berkata kepada Abraham, dia berjanji untuk memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Nah, saudara, kalau kita lihat perkara ini, kita boleh membaca kisah Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Bagaimana kehidupan Abraham? Bagaimana kehidupan Ishak? Ketika ada orang yang memberkati Abraham, maka orang itu diberkati. Ketika ada orang yang mengutuk, maka orang itu juga terkutuk. Bahkan Tuhan berjanji kepada Abraham, setiap tanah yang kamu pijak, itu akan menjadi milikmu. Dan benar, itu terjadi, saudara. Saudara, kenapa ini terjadi? Karena mereka mendengar yang namanya perkataan Allah. Dan hari ini saya boleh katakan itu adalah perkataan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, perkataan Yesus memberikan ketenangan dan kekuatan. Kalau hari ini saudara kita lagi tidak tenang, hari ini saudara kita masih hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, haleluya, maka saudara dengarkan perkataan Yesus. Haleluya, amin. Dengarkan perkataan Yesus, pasti hidupmu tenang, pasti hidupmu, haleluya, akan mendapat kekuatan yang baru. Nah saudara, ketika murid-murid Yesus mendengarkan perkataan Yesus, ada satu ketika selesai pelayanan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah menyeberang ke danau, kan? Yesus berkata, kamu pergi dulu. Dan Yesus berdoa di atas bukit. Dan setelah selesai Yesus berdoa, murid-muridnya itu menaiki perahu. Dan Yesus pada waktu itu datang berjalan di atas air. Dan dari jauh saudara, murid-muridnya melihat bayang-bayang hitam, dan mereka sangat ketakutan. Dan mereka berkata, hantu, hantu. Tetapi ketika Yesus mendengar, dia berkata, tenang, tenanglah, ini aku. Dan ketika mereka melihat, wah, itu adalah guru, itu adalah Yesus. Saudara, mereka menjadi kuat, mereka menjadi tenang. Mereka tidak takut lagi, saudara. Bahkan saudara, mukjizat terjadi pada waktu itu. Kata Petrus, kalau kamu itu adalah Tuhan, bolehkah saya berjalan di atas air? Silakan. Nah, ketika Petrus mendengar perkataan Yesus pada waktu itu, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi sekali lagi saudara, Petrus pada waktu itu saudara, masih saya katakan jenis orang di tanah yang ada semak duri. Ketika ada badai, ada angin yang keras, dia mulai dihimpit ketakutan dan dia mulai tenggelam. Jadi saudara, kalau kita ingin mengalami yang namanya kekuatan, ketenangan, bahkan mukjizat, ketika kita tenang, mari kita belajar dengarkan perkataan Yesus. Haleluya, amin. Yang terakhir saudara,
perkataan Yesus memberikan yang namanya pengharapan. Haleluya. Allah berjanji, banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, dalam firman-Nya. Dan beberapa janji yang saya boleh sebutkan. Allah berjanji tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Oke, Allah berjanji tidak akan membiarkan kita sendirian. Haleluya, amin. Ketika kita tidak mampu, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Haleluya. Dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kalau pencobaan itu melampaui kekuatan kita, maka Tuhan akan cepat-cepat turun tangan. Allah juga berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan kita menjadi orang yang meminta-minta. Saudara, bapak kita akan merasa malu kalau menampak atau melihat anak-anaknya itu meminta-minta. Jadi saudara, percayalah, Allah berkata bahwa saya tidak akan pernah membiarkan anak saya itu menjadi peminta sedekah. Tidak pernah, saudara. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Sebab itu saudara, kalau mau hidupmu diberkati oleh Tuhan, tidak menjadi peminta, dengarkan perkataan Yesus. Nah, Yesus berjanji akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus sebagai penolong kita dan membantu kita dalam segala hal. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak naik begitu saja, tetapi dia tahu bahwa murid-muridnya merasa sedih. Mereka akan merasa kehilangan dan mereka mungkin berpikir, kalau Yesus naik ke surga, siapa lagi yang menolong kami? Yesus tahu. Sebab itu sebelum Dia naik ke surga, Dia banyak kali berbicara ataupun memperkatakan bahwa Dia akan mengutus seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, yang akan membantu kamu dalam banyak hal. Dan percayalah saudara, hari ini, hidup kita hari-hari ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya Roh Kudus itu selalu menjaga, memimpin, dan menyertai hidup kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, Yesus berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Oke. Dia katakan Dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan siapa yang menyertai kita? Itulah Roh Kudus. Dan Tuhan juga berjanji Dia akan datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Haleluya, kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar hidup kita tidak goyah, agar iman kita tidak goyah tetapi tetap kuat, marilah kita suka dan selalu mendengarkan perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Karena firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman Tuhan itu adalah Allah. Okay. Amin. Jadi firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Haleluya, amin. Firman Tuhan itu adalah Injil kasih karunia. Okay. Firman Tuhan itu bukan firman yang menghukum, tetapi firman Tuhan itu adalah firman kasih karunia. Sebab itu janganlah kita takut, tetapi marilah kita suka mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Marilah kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita sama-sama menjadi seperti tanah yang subur, yang mendengar firman Tuhan serta menyambutnya dengan sukacita. Dan sekali lagi saya berdoa, haleluya, diberkatilah kita yang suka mendengar firman Tuhan, bahkan menyambut perkataan Yesus. Diberkatilah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Amin. Dengarkan perkataan Yesus dalam hidupmu,
imanmu tidak akan goyah lagi. Amin. Jadi mari kita dengarkan perkataan Yesus supaya hidupmu tidak goyah, imanmu tidak goyah, bahkan imanmu semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengajar kami supaya kami menjadi tanah yang subur, yaitu tanah yang akan menghasilkan buah. Tanah yang subur adalah tanah yang suka mendengarkan perkataan-Mu, Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya suka, tetapi menyambut dengan sukacita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu dan menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira, hidup mereka tidak akan pernah goyah, iman mereka tidak akan pernah goyah. Bahkan saya berdoa mukjizat demi mukjizat terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menyambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Diberkatilah, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang saat ini punya masalah diberikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa apa saja yang mereka hadapi, situasi yang mereka alami Tuhan saat ini, ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, mereka tidak akan pernah goyah, bahkan mereka akan mendapat yang namanya kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah siap berbicara. Tuhan, kiranya memberkati sekali lagi setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Apapun yang kami lakukan, saya berdoa Tuhan, saya memberkati anak-anak-Mu akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Mereka akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Dan apa saja yang mereka perbuat pasti berhasil. Haleluya. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya. Sekali lagi diberkati dengan firman Tuhan. Siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya untuk kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan uang persembahan mereka, persembahan mereka, janji iman mereka, dan apapun persembahannya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami tabur ini Tuhan Yesus akan menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, setiap apapun kekurangan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin pekerjaan mereka tidak berjalan seperti yang dahulu Tuhan Yesus. Mungkin ada yang gajinya dipotong dan sebagainya. Saya berdoa Tuhan Yesus, Tuhan, saya berdoa saat ini ketika mereka mendengar perkataan-Mu Tuhan. Haleluya, akan ada mukjizat, berkat yang terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.